Sampah sering dianggap masalah, padahal bila dikelola dengan bijak, ia bisa menjadi aset berharga. Dari menjaga kebersihan lingkungan, hingga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, Evi Sahrul, kita akan membahas bagaimana sampah dapat diubah menjadi sumber pendapatan sekaligus solusi bagi keberlanjutan lingkungan. Halo Tribuners, jumpa lagi kita kali ini dalam program Mojok bersama Pemkab Muaro Jambi. Karena kali ini kita menghadirkan salah satu kepala SKPD atau mungkin populernya kepala dinas terkait dengan lingkungan. Jadi hari ini kita menghadirkan Bang Evi Sahrul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini kita akan membahas menarik nih sebenarnya isu-isu soal lingkungan ini, Tribuners. Karena dari riset yang Tribun Jambi lakukan, ternyata saat ini Pemkab Muaro Jambi sedang membuat semacam program, rancang program dari yang mengolah sampah. Konkretnya nanti kita akan mencoba mengulik itu dari Bang Evi Sahrul secara langsung. Oke, selamat siang Bang Evi. Selamat siang Mas Duanto. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, Bang Evi, ini kita jumpa lagi nih Bang. Nanti mungkin Bang Evi bisa memberi paparan sedikit Bang soal lingkungan dan sampah di Muaro Jambi terutama. Jadi Bang Evi kan tahu persis nih seperti apa ya, kalau orang bilang sampah itu kotor ya Bang. Tapi ketika diolah ternyata mempunyai menghasilkan kekuatan ekonomi di situ. Nah, Bang Evi, kira-kira sebagai awalan boleh nggak paparan sebenarnya peta Muaro Jambi soal sampah ini seperti apa Bang? Boleh dikasih paparan dulu Bang ke Tribuners. Iya, terima kasih Mas Duanto. Para Tribuners yang saya hormati, salam bahagia dari kami, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi. Alhamdulillah teman-teman Tribun bisa hadir ke kantor untuk melakukan wawancara terkait program Dinas Lingkungan Hidup, terutama di tahun 2025 maupun tahun 2026 dan ke depannya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup ini mempunyai mandat tugas, Mas, terkait bagaimana melaksanakan pengendalian atau pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada intinya seperti itu. Jadi ada pelindungan dan pengelolaan, kata kuncinya. Nah, memang kita diamanatkan dalam Perbub nomor 6 tahun 2023 terkait SOTK Dinas Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah bidang yang mengurusi tentang pengelolaan sampah dan limbah B3. Jadi sejak tahun 2023 awal, sebelumnya di Dinas Perumahan dan Permukiman ini terkait pengelolaan sampah dan limbah B3 ini. Nah, sekarang sudah kembali ke Dinas Lingkungan Hidup dan waktu itu saya menjabat baru 6 bulan, Mas. 6 bulan. Karena memang tupoksi yang harus kami kelola itu salah satunya adalah pengelolaan sampah gitu. Nah, 2 tahun dari tahun 2023 2024 kami mengelola persampahan ini, saya cenderung fokus ke wilayah wilayah hulu dulu. Jadi kita bagi nih, ada wilayah hulu, ada wilayah hilir. Wilayah hulunya adalah pengelolaan sampah di masyarakat. Di situ kami punya kewajiban untuk melakukan pengangkutan. Seperti itu. Nah, setelah diangkut, nanti wilayah hilirnya di TPA, tempat proses akhir. Ya kan? Tempat proses akhir itu kita punya satu di Bukit Baling, namanya TPA Bukit Baling. Nah, 2023-2024 kami masih fokus menyiapkan sarana angkut untuk dari sumber sampah ke posisi TPA Bukit Baling. Nah, selama 2 tahun itu, sejak 2023 awal, kalau cerita terkait sarana memang sangat kurang. Kita baru punya waktu itu 5 unit kendaraan. 5 untuk mengcover satu kabupaten. Kita punya luasan hampir 5.426 km persegi, jumlah penduduk 400 jiwa lebih. Artinya timbulan sampah yang dihasilkan itu hampir 176 ton per hari yang dihasilkan. Nah, data setelah kami lakukan selama 2 tahun ini, yang mampu kami tangani itu baru 59 ton
Nah, artinya baru 33% Mas 33. yang baru kami kelola atau yang kami tangani. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena memang konsep atau paradigma pengelolaan sampah saat ini tidak semata-merta sampah itu dari sumber penghasil atau masyarakat ditaruh di TPS atau tempat penampungan sementara kemudian diangkat ke TPA. Justru sekarang paradigma pengelolaan sampah itu yang diangkat ke TPA itu memang betul-betul sisa. Gitu, atau lebih kami kenal itu namanya apa, sisa sampah yang memang betul-betul tidak ada nilai ekonominya lagi gitu. Nah itu yang kita angkat ke TPA. Dulu seluruh sampah itu kan dibawa ke sana tuh. Nah kalau sekarang enggak lagi. Nah bagaimana menangani sampah di sumber penghasil ini? Ada dua konsep. Yang pertama, kita lengkapi sarana prasarana di masyarakat atau tingkat RT, tingkat desa dalam bentuk tempat pengelolaan sampah dengan konsep 3R. 3R. Apa itu Bang? 3R Bang. Reuse, Reuse, sama recycle. Nah gitu. Jadi memang konsep 3R ini nomenklaturnya dari Kementerian PU, ya kan? Dan umumnya fasilitasnya juga dibangun oleh Kementerian PU. Nanti pembinaan terkait pengelolaan di TPS 3R ini Dinas Lingkungan Hidup yang lakukan. Seperti itu. Nah, yang kedua, nomenklatur kedua adalah dari Kementerian LH. Namanya bank sampah. Ada bank sampah, ada rumah kompos, ada rumah plastik. Nah, itu banyak. Oh, konsepnya beda-beda Ya, ini. beda ini. Beda-beda. Jadi kalau TPS 3R ini mereka punya lokasi minimal kalau kita bahasa Jambi 2 tumbuh ya. 2 tumbuh ya. 200 meter persegi. 2 tumbuh atau 200 meter persegi itu minimal. Kemudian dilengkapi dengan bangunan supaya tidak kena hujan kan. Kemudian ada sistem pengelolaan untuk pencacah plastik, kemudian untuk pepilahan, kemudian ada pengelolaan komposnya juga. Itu konsep TPS 3R. Nah, operasional mereka diperoleh dari sumbangan atau pungutan dari customer mereka, dari rumah-rumah. Oke Bang, saya Iya. stop dulu. Berarti ini dari Moro Jambi, dari Delha Moro Jambi mengambil konsep yang TPS 3R ini. Bukan. Oh, belum. Jadi kedua-duanya tetap Tetap. kita lakukan. Ya kan? Karena memang untuk saya bilang tadi untuk apa namanya itu menargetkan sampah ini yang dibawa ke TPA betul-betul sampah yang tidak berguna lagi. Jadi memang sumber sampahnya dua-dua konsep ini kita pakai. TPS 3R-nya kita pakai, kemudian bank sampahnya kita pakai. Nah, TPS 3R tadi konsepnya mereka dapat operasional dari sumbangan tadi atau pungutan dari teman-teman yang penghasil sampah. Biasanya dari rumah-rumah itu. Nilainya macam-macam. Ada yang 25.000 per bulan, ada yang 30.000 per bulan, dan itulah untuk menghidupkan TPS 3R-nya. Nah, di awal tahun 2025, saya bilang dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, kita lebih banyak bicara terkait sampah nih, tahun 2025. Kenapa? Karena Pak Bupati terpilih dan Wakil Bupati terpilih punya visi dan misi, salah satunya adalah misinya itu maju pelestarian lingkungan hidup. Tagline-nya apa? Tagline-nya itu Muaro Jambi tanpa sampah. Nah itu ini berarti PR-nya dari DLH ya? Ini misi yang luar biasa dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nah kami punya apa namanya harus punya konsep yang kuat ini untuk mewujudkan misi Pak Bupati ini, gitu. Karena memang tagline Muaro Jambi tanpa sampah itu kan sangat luar biasa, Mas. Artinya ketika masyarakat menghasilkan sampah dan itu harus kita kelola. Pertama pengelolaannya harus kita kurangi, ya kan. Kemudian harus kita pilah, kemudian sisanya harus kita angkut ke TPA, gitu. Nah, pertanyaannya nih Bang. Konsep yang diambil dari Bang Evi, seperti apa ini nanti ke depannya? Iya. Jadi kita fokus dengan sumber penghasil. Ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana menyelesaikan persoalan sampah di Muaro Jambi itu memang kita harus fokusnya ke sumber penghasil sampah. Artinya memang dari tingkat rumah tangga. Nah, bagaimana tingkat rumah tangga ini bisa bergerak? Jadi di bulan Maret kemarin kami sudah mengeluarkan instruksi Bupati memerintahkan seluruh kepala desa, kemudian camat dan sekolah untuk membentuk bank sampah di tingkatan masing-masingnya.
Nah, bank sampah ini nanti akan menyelesaikan persoalan sampah ini di tingkat penghasil sampah atau tingkat rumah tangga. Nah, bank sampah ketika dibentuk di tingkat desa, ada pengurusnya, kemudian mereka nanti secara bersama dengan warga mengumpulkan sampah-sampah yang ada nilai ekonomisnya seperti plastik, kaleng, dan sebagainya, dan itu diantar ke pengurus bank sampah, itu dinilai dengan uang. Nah, si penghasil sampah, biasanya kan rumah tangga nih, penghasil sampah kan. Nah, si penghasil sampah ini nanti akan diberikan nilai uang. 1 kilo plastik itu mungkin dinilai dengan Rp2.000. Ya kan? Nah, Rp2.000 ini nanti dicatat oleh pengurus bank sampah dan dicatat oleh si penghasil sampah. Mereka akan merobek itu dan dikumpulkan. Biasanya 1 tahun setelah itu dikumpul, baru uangnya bisa ditarik. Oke. Berarti di tataran rumah tangga itu sudah ada konversi nilai ya, Bang? Konversi nilai. Nah, boleh dibilang uang itu kemudian dari hasil konversi sampah ke rupiah itu tadi, betul, bisa diambil kemudian sekira setahun baru bisa Baru ditarik bisa. oleh si masing-masing rumah tangga tadi. Kalau mereka ada punya kelompok, satu kelompok itu mungkin anggotanya 200 kan lumayan juga tuh. Kalau 200 rumah tangga kan. Nah, 200 rumah tangga itu pasti menghasilkan sampah semua. Silakan mereka setor ke bank sampah mereka, nanti dihitung tiap tahunnya mereka berapa dapatnya, nanti dikembalikan uangnya seperti itu. Nah, peran kami bagaimana? Peran kami pemerintah, setelah kita lakukan menerbitkan instruksi bupati terkait pembentukan bank sampah untuk seluruh desa dan kelurahan serta sekolah, kami akan lakukan pengaktifan, Mas. Bukan cuma dibentuk nih, ya kan? Aktivasi bank sampah itu. Kita punya target dalam roadmap di tahun 2025 ini, minimal 38 di tahun 2025 ini sudah aktif. 38 bank sampah. Lokasinya di lokasi. Di desa. Nanti silakan tersebar nanti. Ya kan? Kami akui kita keterbatasan anggaran. Apalagi tahun 2025 ini kan terkenal dengan tahun efisiensi kan. Nah, bagaimana kami mengaktifkan ini? Kalau kami berpatokan dengan APBD kabupaten, saya bilang ini tidak akan berhasil. Salah satu caranya kami harus meminta teman-teman dunia usaha untuk ikut partisipasi nih. Ya kan? Ada beberapa yang sudah kami hubungin dan mereka alhamdulillah responnya positif. Nah, respon positif salah satunya kemarin ada dari rumah BUMN kalau tidak salah. Rumah BUMN. Nah, mereka itu respon positif dan akan kami bahas dalam waktu dekat ini bagaimana setiap desa yang sudah terbentuk itu bank sampahnya bisa jalan. Dan sampai sekarang juga sudah ada yang jalan. Sudah ada yang jalan itu. Kasih gambaran dikit, Bang. Tadi menarik, setelah mengumpulkan di tingkat rumah tangga dipilah yang bisa dikonversi, dihitung. Nah, setelah itu kemudian di tahap berikutnya apa, Bang? Yang mengonversi, yang menghitung siapa, kemudian yang ini? Kalau yang menghitung itu biasanya pengurus bank sampahnya. Jadi mereka yang tahu nih harga. Jadi kan mereka buat tabel itu. Plastik itu harganya berapa? Yang jenis contohnya Aqua ya. Aqua botol itu kan. Nah, itu berapa nilainya? Kemudian per kilonya berapa? Bank sampah kan yang nanti tentukan. Karena kan mereka dapat selisih antara yang disampaikan oleh rumah tangga. Kalau mereka jual 2.000 tadi dari rumah tangga mereka terima, nanti mereka jual ke off-takernya atau penampung besarnya biasanya 3.000. Nah, selisih 1.000 itu yang dapat operasional dari bank sampah itu. Gitu. Itu masuk ke operasi. Betul. Nanti operasional bank sampahnya dari mana nih pengurus bank sampahnya? Dari selisih tadi. Dari selisih itu. Gitu. Kalau TPS 3R tadi kan mereka betul-betul dapat dari dari rumah tangga yang iuran per bulannya mungkin 25 atau 30.000 dari. Jadi bisa dibilang ini mandiri. Mandiri, betul. Nah, gitu. Tapi kayaknya bakal sulit, Bang, menumbuhkan ini. Kira-kira langkahnya memang tantangannya besar ya. Tapi yang penting sekarang kami punya keyakinan setelah dibentuk dari mulai Maret sampai Juli akhir kemarin yang ada hampir 110 bank sampah itu surat keputusan kepala desanya sudah ada. Tinggal nanti kita dorong bagaimana mereka bisa bergerak dan aktif bank sampahnya. Nah, itu peran kami di situ nanti dengan teman-teman dunia usaha.
Berarti tahun 2000 bulan apa nih nanti 30 lah yang 30 Di bulan nanti. Oktober ini. Oktober Di bulan Oktober ini kami sudah mulai 38 bergerak. Ya, titik apa 38 lokasi yang akan kami aktifasi. Sudah ada yang bergerak sih sebenarnya. Dulu waktu perpindahan dari Dinas Perumahan dan Permukiman, data bank sampah kita itu ada 10. Ya kan, ada 10 bank sampah. Itu ada di Desa Mandalo Laut, Desa Ratomajo, kemudian Tantan yang dibentuk tahun 2023-2024, kemudian ada di Desa Marosebo, Harakat Nes Muhajirin. Itu justru ini lebih aktif lagi nih. Mereka jalan di Desa Marosebo ini. Jadi mereka sudah mulai kumpulkan setiap berapa minggu sekali, sudah banyak sampahnya mereka jual ke taker. Gitu Mas. Dan Ya. dampak ekonominya ada untuk masyarakat. Gitu. Nah itu salah satu cara konsep yang tetap kami dorong. Karena kalau kita menuju ke, kalau orang berpikiran mungkin sederhana ya, kenapa sampahnya tidak dibakar saja, ya kan? Kenapa tidak diciptakan untuk jadi energi? Nah ini yang sekarang sebenarnya pemerintah pusat juga dorong ini. Setiap provinsi itu harus bangun pabrik pengelola sampah menuju ke energi. Kalau bahasa kerennya itu kan waste to energy kan. Jadi bagaimana sampah ini bisa menghasilkan energi. Pemerintah pusat sudah sangat mengarahkan ke situ. Tapi ada tantangan lain di wilayah Provinsi Jambi karena memang untuk membangun satu pabrik pengelolaan sampah itu yang menghasilkan energi listrik itu butuh bahan bakunya minimal 1.500 ton ya per hari. Oh, per hari. Kita Muaro Jambi tadi 176 ton. 76 ya. Itu pun berapa persen itu? Ya. Cuman 10% sekian ya. 11%. Nah, itu yang baru kita hasilkan. Nah, kami juga teman-teman dari dinas-dinas lingkungan hidup yang ada di Provinsi Jambi enggak pesimis ya. Kita punya potensi kalau ini kita gabungkan. Ada Kabupaten Muaro Jambi, ada Kota Jambi, ada Batanghari, Tanjak Barat, Tanjak Timur, 5. Kami hitung mendekati 1.500. Nah, kalau kita kolaborasi, mungkin waste to energinya bisa jalan. Oh iya, raw materialnya. Iya, raw materialnya bisa jalan gitu. Nah, sekarang tinggal nanti provinsi bagaimana menyatukan 4 kabupaten 1 kota ini sehingga nanti sumber bahan baku untuk nyuplai ke pabrik itu cukup gitu. Dan usulan tetap kita lakukan. Salah satu titik yang kita usulkan untuk di Muaro Jambi itu di TPA Bukit Baling. Di TPA Bukit Baling untuk lokasi pabriknya. Dan itu dekat betul dengan sutetnya PLN. Jadi kalau konektivitas ketika itu jadi, tinggal sambung aja kan gitu. Karena isu lingkungan dan energi ini ke depan bakal menjadi salah satu arus utama di dunia. Bukan cuma di Jambi, bukan cuma nasional, tapi di internasional juga. Sudah jadi perhatian dunia kan, apalagi dengan isu perubahan iklim sekarang kan yang panas sekarang luar biasa juga di Jambi kita rasakan. Itu Mas Anto. Iya. Oke, menarik. Ada hal lain Bang, soal dunia, saya bilang dunia sampah ini ya. Sebenarnya menarik loh. Kalau kita ngobrolin sampah ini dunia sampah. Bahwa tadi ada berapa 110 nanti ke depannya, 110 titik. Nah, itu bisa memberi daya dukung untuk berapa orang atau mungkin bisa dibilang tenaga kerja di situ Bang? Dia satu bank sampah itu pengurusnya ada yang 12 orang, ada yang 10 orang, macam-macam sih memang. Ada juga yang tidak terlalu banyak kan. Nah artinya ketika ada segitu orang yang bekerja di bank sampah itu, dikalikan berapa banyak itu sudah menghasilkan, membuka lapangan kerja baru kan di situ. Meskipun mungkin nilai penghasilannya tidak sesuai dengan UMR. Tapi paling tidak ada sumbangsi secara ekonomi. Iya betul. Si penghasil sampahnya dapat uang, pengelola di bank sampah juga dapat uang kan. Daripada sampah itu dibuang aja sembarang tempat Mas. Ya kan? Tidak ada nilainya akhirnya kan. Dan repot kami di pemerintah kabupaten untuk membersihkan di TPA. Gitu. Ini menarik banget ini Bang. Waktu ini Bang, kalau kita ngobrolin soal lingkungan itu memang sangat menarik dan mungkin bisa seharian Bang. Iya. Ini Bang, untuk yang terakhir Bang, mungkin dari Bang Evi bisa memberikan ada pesan atau mungkin rencana depan yang disampaikan untuk masyarakat Muaro Jambi atau masyarakat Jambi. Iya. Jadi terima kasih. Jadi memang
persoalan sampah ini tanggung jawab bersama. Itu yang harus kita pahami secara bersama, Mas. Dan alhamdulillah kita dapat memimpin Pak Bupati dan Wakil Bupati punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini melalui visi misi beliau dan program-program nanti yang akan diturunkan ke Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas lainnya kan. Nah, ketika ini sudah menjadi tanggung jawab bersama, ya kepedulian harus kita tumbuhkan di masing-masing pribadi atau individu. Bagaimana caranya? Kalau tingkat rumah tangga, saya yakin Bapak Ibu kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga memahami nih, ya kan? Memahami kalau sampah itu harus dipilah. Ya enggak? Memahami mereka. Kalau hasil penelitian yang pernah saya lakukan di seputaran Kota Jambi atau berbatasan dengan wilayah Kota Jambi itu, data menunjukkan hampir 90% masyarakat Muaro Jambi itu memahami, Mas. Bagaimana cara memilah sampah itu memahami. Tapi jadi persoalan mereka enggak peduli. Nah itu. Bertolak belakang lagi nih. Berapa banyak yang tidak peduli terkait mereka tidak memilah sampah, hampir 90% juga. Nah, artinya memang kesadaran kita belum di situ. Yang kedua, pemerintah kabupaten secara bertahap akan melengkapi sarana-prasarana pengelolaan sampah ini. Termasuk tadi prasarana-sarana untuk bank sampah, TPS 3R, kemudian tempat penampungan sementara. Dan kita juga mendorong tempat pengelolaan sampah terpadu nantinya, yang sekarang alhamdulillah Universitas Jambi sudah mengusulkan nih dengan nilai total proyek kalau tidak salah hampir 5 miliar di wilayah mereka. Itu kami dukung. Pak Bupati bilang dukung. Secara detail nanti apa peran kita kabupaten sehingga sampah di wilayah Mandalo itu selesai. Nah gitu. Nah kemudian sarana prasarana lain, angkutan, kita berangsur-angsur lah kan. Karena memang itu butuh nilai modal atau nilai investasi, artinya secara bertahap kita lengkapi dan mudah-mudahan ketika kesadaran masyarakat semakin tumbuh untuk melakukan pemilahan di tingkat tapak mereka, kemudian mereka kerjasamakan sampah mereka ke bank sampah atau TPS 3R, ya kan, sarana prasarana kita siapkan dari pemerintah, mudah-mudahan persoalan sampah ini bisa selesai. Artinya semua punya peran, gitu Mas, bukan cuma di Dinas Lingkungan Hidup. Iya, benar. Menarik sekali Tribuners perbincangan kita dengan Bang Evi Sahrul soal lingkungan ini. Tapi waktu juga yang memisahkan kita akan tapi kita masih akan menghadirkan materi-materi menarik obrolan dengan Bang Evi lain waktu ya Bang. Iya Mas Duan. Oke. Sekian dulu Tribuners, jumpa kita dalam program Mojok Tribun Jambi. Sampai jumpa. Salam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.